Silakan, mari. 1 menit ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Anis, saya panggil di rumah Abah juga Pak. Abah juga karena keturunan Pakistan. Abah. Jadi pertanyaannya, Abah, berkaitan dengan pendidikan hari ini di Indonesia, termasuk Sumatera Barat juga. Pendidikan yang berkaitan dengan bagaimana hal yang berkenaan dengan guru honor dengan guru mengaji. Hari ini gaji guru honor, gaji guru mengaji itu tidak signifikan dengan apa yang dia kerjakan dengan jam dia pulang. Yang kedua, itu berkaitan dengan beasiswa. Benar, kita sangat alhamdulillah. Beasiswa dan bantuan Bansos Plus itu kita sangat alhamdulillah, itu sangat disupport oleh Pak Anies ketika duduk menjadi presiden 2024. Tapi ada problem. Ketika beasiswa itu diterima mahasiswa, maka mahasiswa itu tidak bisa berbicara dan kritis terhadap kampusnya bahkan pemerintah. Bila dia kritis, maka beasiswanya dipotong. Diberhentikan beasiswa itu. Yang ketiga, dari kampusnya. Dan itu sudah pernah terjadi, Pak Anies. Di kampus kita di Sumatera Barat pernah terjadi. Mungkin tidak usah disebutkan, nanti jadi tidak enak. Kemudian yang ketiga, ketika Pak Anies menjabat menjadi seorang menteri pendidikan waktu itu berkaitan dengan K13. Hari ini kurikulum itu berganti menjadi kurikulum mereka, kurikulum merdeka maksudnya Pak. Jadi kita ingin kemudian yang berkaitan dengan tadi adalah pendidikan guru honor, kurikulum merdeka dan beasiswa. Kemudian yang keempat dan itu paling penting berkaitan dengan Sumatera Barat Pak Anies. Ketika bicara Sumatera Barat kita bicara adat basandi syarak basandi kitabullah. Tentunya itu ingin kita jemput ketika Pak Anies duduk menjadi presiden 2024. Kita aminkan aja dulu. Apa percepatan dan penguatan terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia? Karena kita melihat kebudayaan selalu di titik nomor 3 malah. Karena Ubay salah satu pegiat budaya dan salah satu penulis juga yang ada di Indonesia. Nama Ubay tercatat di Apa dan Siapa Penyair Indonesia hanya dari masa Khairil sampai 2019 waktu itu. Terima kasih. Oke. Saya kembalikan ke moderator atau langsung ke Abah Anis. Langsung ke apa Anies? Ya, Bung Ubay, 4 pertanyaan besar dalam waktu 2 menit. Nah, ini namanya mission impossible. Gini, guru honor, kita akan lakukan restrukturisasi terkait dengan bagaimana pengajian itu dilakukan dan kemudian pengangkatan secara bertahap. Sehingga semua bisa memiliki status yang lebih baik, sehingga mereka tidak terlunta-lunta sebagai guru honor. Ini salah satu isu yang di mana-mana ada. Bagaimana kita berharap pendidikan kita maju kalau kita tidak mau mengurus orang-orang yang mau mendidik anak-anak kita. Ini pertanyaan sederhana sekali. Kemudian yang kedua, kurikulum. Saya berpandangan kita lebih konsentrasi pada peningkatan kompetensi kualitas guru daripada gonta-ganti kurikulum. Itu yang kita ingin lakukan. Karena seperti begini, memanah meleset. Yang kita kerjakan apa? Yang kita kerjakan ganti anak panahnya, ganti busurnya. Tapi yang memanahnya tidak pernah dilatih untuk bisa memanah dengan lebih baik. Pendidikan nggak maju, ganti kurikulumnya, ganti bukunya. Ya kalau buat proyek memang itu menguntungkan. Tapi kalau untuk peningkatan pendidikan, ya dilatihlah orangnya supaya bisa memanah dengan baik. Jadi begitu kira-kira. Dan pendidikan itu intinya apa sih? Interaksi antara pendidik dan peserta didik. Supaya memastikan interaksinya sama di semua tempat, disiapkanlah kurikulum. Supaya sama di tiap generasi, siapkan kurikulum. Sederhananya begitu. Tapi intinya adalah interaksi antara pendidik dan peserta didik. Nah kalau pendidiknya kompeten, baik, dan bisa menjadi guru yang baik, insya Allah sisanya akan lebih mudah. Kemudian yang ketiga, kebebasan berbicara. Kebebasan berbicara itu insya Allah kita jamin. Tidak ada lagi kritik kepada negara yang kemudian diproses menjadi kriminal. Sama sekali tidak. Itulah sebabnya kemarin dikatakan slogannya, Wakanda no more, Indonesia forever. Supaya tidak perlu lagi takut mengkritik apa yang dikerjakan oleh negara. Jadi kebebasan untuk berpendapat, mengkritik negara itu harus dilindungi.
Jangan justru malah dimatikan. Sekarang ada pertanyaan mungkin. Kenapa kritik kepada pemerintah itu jangan dimatikan? Demi kepentingan pemerintah sendiri. Demi kepentingan rakyat itu sendiri. Sekarang ya, Bung Ubay. Bung Ubay, ketika saya berbicara begini, Bung Ubay mengkritik. Pak Anies, Anda tidak melihat orang yang di belakang, Anda hanya melihat orang yang di depan Anda. Mereka yang di belakang tidak dapat perhatian. Oke, saya tengok ke belakang. Oke, dapat perhatian nih. Oke, kemudian Pak Anies, Anda nggak cukup, yang kirinya belum dilihat. Saya tengok pula ke kiri. Dikritik lagi, saya tengok kanan. Apa yang terjadi? Semua dapat perhatian. Kenapa? Karena ada kritik. Tapi begitu Ubay mengkritik Pak Anies yang di belakang tidak, kau diam, saya sedang berbicara sekarang. Diproses. Apa yang terjadi? Yang rugi saya, yang rugi mereka. Betul tidak? Apalagi udah tarik-tarik ya. Nggak boleh. Nggak bisa. Jadi, nanti ditantang. Janganlah. Dah, apa yang sesungguhnya terjadi? Ketika kritik itu diberikan, mungkin saya lagi semangat-semangatnya bicara dikritik menjadi nggak nyaman. Ini lagi semangat-semangatnya ngomong, dikasih tahu, Pak, kau salah alamat. Itu yang di belakang nggak diperhatikan. Tidak boleh karena kita sedang memegang mikrofon yang dibiayai oleh pajak rakyat. Jadi kita sedang menjalankan negara atas pajak rakyat. Ini bukan uang saya, ini uang negara. Jadi kebijakan-kebijakan kalau dikritik. Yang kedua, membuat publik ketika saya menjawab, tidak, saya mau konsentrasi ke sini. Kenapa saya konsentrasi ke sini? Karena hari ini yang membutuhkan perhatian di sini. Dia debat lagi. Tidak Pak, yang belakang lebih perhatian. Saya memberikan argumen lagi. Dia jawab lagi. Saya argumen lagi. Apa yang terjadi? Semua menyaksikan argumen mana yang lebih masuk akal. Argumen mana yang lebih mencerahkan. Saya harus memberikan penjelasan tambahan. Dia kritik lagi, saya penjelasan tambahan. Yang kemudian membuat mencerdaskan kehidupan bangsa lewat perdebatan kebijakan karena ada kritik kepada kebijakan pemerintah. Ya, jadi di satu sisi saya akan bisa merespon, di sisi lain kalau menurut saya lebih tepat begini, saya harus berikan penjelasannya. Jadi kalau misalnya saya mengatakan kita perlu melakukan kebijakan A, lalu dikritik, saya harus jelaskan kenapa A itu lebih baik. Dijawab lagi, saya jelaskan lagi, siapa yang diuntungkan? Seluruh rakyat yang mendengarkan, gitu ya. Dan itu namanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu saya sama pandangan dengan Bung Hatta. Apa yang dikatakan Bung Hatta? Bung Hatta itu mengatakan demikian. Setiap pemimpin adalah pendidik. Dan setiap pendidik adalah pemimpin. Jadi dalam fungsi kepemimpinan ada fungsi kependidikan. Menjelaskan itu adalah salah satu fungsi yang dikerjakan oleh orang yang dikasih tugas memimpin. Lalu yang terakhir tentang percepatan kebudayaan. Ini akan kita teruskan. Barangkali Bung Ubay bisa lihat apa yang kami kerjakan ketika di kementerian. Di mana undang-undang kebudayaan yang sekarang itu adalah diproses, disusun ketika saya bertugas menjadi menteri. Waktu itu RUU-nya disusun. Kami menyiapkan RUU-nya, dimasukkan ke DPR, reshuffle. Jadi kemudian ketika undang-undangnya keluar, menterinya udah ganti. Tapi proses penyusunan RUU kebudayaan itu adalah salah satu yang kita bidani prosesnya itu semua. Yang kedua, ketika saya bertugas di Jakarta, kami pisahkan bidang pariwisata dari kebudayaan. Dipisah sehingga menjadi dinas kebudayaan berbeda dengan dinas pariwisata. Kenapa? Karena dinas pariwisata itu soal penghidupan. Itu soal kegiatan komersial. Tapi kebudayaan bukan kegiatan komersial. Kebudayaan adalah kehidupan bagi masyarakat. Dan itu difasilitasi dengan negara investasi di bidang kebudayaan. Ini saya terusin dikit nih, agak ekstra waktunya. K-pop ini populer. Betul nggak? Sedunia. Kenapa itu terjadi? Teman-teman sekalian, di tahun 90-an pemerintah Korea mengeluarkan anggaran yang besar sekali di bidang kebudayaan, bidang seni, bidang hiburan. Difasilitasi luar biasa. Kapan? Tahun 90-an. Lalu inovasi muncul karena ada investasi besar-besaran. Mulai tahun 2000-an, 2010 mulai dampaknya muncul. Karya-karya anak-anak Korea mulai menjadi dominan di Korea sendiri dan akhirnya diekspor ke seluruh dunia. Tapi siapa yang mau membiayai pertama kali? Negara. Bila negara investasi di bidang kebudayaan, maka kebudayaan itu akan tumbuh. Jangan pandang pengeluaran di bidang kebudayaan sebagai biaya, tapi pandanglah sebagai investasi yang dia akan memberikan kembalian. Nah,
Bentuk kembaliannya bukan kembalian rupiah. Sekarang bayangkan budaya K-pop yang mewabah ke seluruh dunia itu hasil investasi 30 tahun yang lalu. Tapi jangan berharap sebelum pemilu bisa ditunjukkan fotonya. Gak bisa, ini bukan jenis kegiatan ditunjukkan fotonya. Tapi ini investasi serius. Nah ini yang ingin kita lakukan. Kami ingin investasi di bidang kebudayaan supaya para budayawan bisa berkarya. Dan budaya Indonesia, karya-karya itu insya Allah menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu mempesona di negeri orang. Kira-kira gitu ya. Oke siap. Terima kasih Pak Anies untuk jawabannya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Anies. Boleh berfoto. Untuk jawabannya.